Piala Presiden juara 3 waktu itu ya. Tahunnya kapan saya nggak jelas ya. Yang penting ini adalah keturunannya Rahwana, katanya nama murainya. Sini, ini adalah jantan yang ketiga. Ini burung ini istimewanya adalah sudah berpengalaman poligami ya. Dan silahkan rekan-rekan mengikuti perjalanan kami dari nol, dari zero, dari saya yang nggak tahu apa-apa, belajar bagaimana menernakkan burung murai batu. Dan nanti saya juga akan belajar bagaimana ketika memang anakan bagus, bagaimana mentreatment anakan tersebut supaya atau Halo, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa and Chico. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai dunia hobi, yaitu mengenai burung kicau murai batu ya. Jadi di sini saya berbicara bukan sebagai ekspertis ya, tapi pemula dan benar-benar pemula ya. Jadi memang saya mengawali atau mencoba ternak murai batu ya. Kandangnya ada di belakang ya. Jadi saya kebetulan punya teman ya, punya kenalan, dan dia berpengalaman sekali terhadap seluk-beluk tentang murai batu ya. Jadi akhirnya awalnya saya kenal dunia murai batu sudah lama ya, tidak mungkin SMA ya, tapi belum terlalu hobi bener ya. Tapi kemudian ketika main ke rumah teman saya, dia punya burung murai batu yang memang kualitasnya bagus ya, dan sempat juara di beberapa lomba ya. Akhirnya saya mendengar kicaunya itu kok tertarik ya. Akhirnya saya awali dengan membeli 1 ekor murai batu ya. Saya taruh di rumah, dan kicaunya membuat saya merasa terhibur ya, terhibur terutama saya dan istri saya ya. Jadi akhirnya ketika saya mulai senang, saya mencoba berpikir bagaimana kalau saya mengembangbiakkan atau menangkarnya atau menernaknya ya. Jadi akhirnya bermodal tekad itu saya mencoba membangun kandang penangkaran murai batu di belakang rumah ya. Jadi ini masih berantakan sekali ya. Ini memang nanti rencananya akan kita setting, ada kandang ya, ada hewan-hewan piaraan yang sesuai hobi saya ya, mungkin ikan hias atau tanaman hias, pokoknya sesuai dengan hobi saya. Jadi ini sebatas tempat untuk refreshing. Dan yang terpenting di sini, mari kita belajar bareng mengenai murai batu ya. Jadi ini kebetulan kandang baru jadi 2 hari yang lalu ya, dan beberapa melakukan perbaikan. Kemarin letak glodoknya di tengah, ternyata kemarin sama rekan saya yang paham benar mengenai murai batu disuruh naikkan ke atas ya. Jadi ini masih belum fix 100% ya. Jadi kita akan, tapi coba kita menjodohkan ya, karena kemarin kita lihat ketika kita punya 1 pasang, kelihatannya dia seperti menandakan jodoh gitu ya. Jadi akhirnya kita dengan ketidaksiapan yang 100%, kita coba menata kandang ala kadarnya lah istilahnya ya. Jadi mari semoga konten ini kan kita mulai dari nol, belajar bareng. Jadi kami mengajak rekan-rekan semua yang ingin beternak murai batu, yang pemula itu, belajar bareng dengan saya. Ini merupakan konten pertama saya tentang murai batu, di mana perjalanan menernakkan di awal atau menjodohkan yang pertama kali. Oke, ini rencananya saya membuat 7 kandang ya, tapi sudah ada indukan untuk 5 ekor betinanya, sedangkan jantannya masih dapat 3 ya. Kita masih cari lagi yang 2 ya. Tapi kita akan udah dijodohkan semua yang 3. Jadi ini yang perjodohan yang pertama ya. Dan kalau kita lihat di situ, saya juga lagi menjodohkan yang kedua, dan yang di dalam yang ketiga. Oke, jadi sesuai dengan himbauan rekan saya, jangan terlalu banyak dulu. Yang namanya belajar ya, coba yang sedikit dulu
Jadi ketika nanti memang hasil, jadi bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Oke, ayo kita ikutin dulu perjalanan kita di pagi ini. Perjalanan saya awal beternak murai batu sebagai seorang pemula yang memulai dari zero. Baiklah, dimulai dari ini ya. Ini adalah murai batu sepasang pertama yang kami miliki ya. Jadi yang ini, yang laki-laki ini namanya Mahesa ya. Sempat menang beberapa latber ya, tapi itu historikalnya saya tidak tahu pasti karena saya tidak menggantang ya, karena yang punya menggantang dan ada beberapa piagam yang sempat ditunjukkan kepada saya ya. Ini betinanya juga ya. Nah, ini kenapa tidak saya masukkan ke kandang yang sana, karena menurut rekan saya katanya masih dokor alias dorong ekor ya. Nah ini ya, dan yang laki juga habis rontok ya ekornya ya, jadi ini masih perkembangan ekor yang baru habis mabung ya. Jadi menurut keterangan rekan saya yang paham mengenai murai, ini masih membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk siap masuk ke kandang. Tapi kalau lihat di sini udah jodoh karena memang sudah kita tempel cukup lama, kurang lebih ada sekitar 2 bulanan lah kita tempel ya. Tapi karena kandang belum siap ya, jadi keburu mabung yang Mahesa ini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, sedangkan yang ini adalah jantan kedua yang kami miliki ya. Nah ini jantan kedua dan dikawinkan dengan ini ya. Nah ini betinanya, ini kemarin baru dapat betina juga yang dua itu. Oke, ini sekarang lagi proses penjemuran dan penjodohan. Ini baru ditempelkan kandang, baru dapat 1 hari mulai kemarin ya. Jadi akan kita lihat nanti apakah dia masih jodoh ya. Jadi kita akan lihat, akan ikuti perkembangannya, bagaimana sih ciri-ciri murai itu kalau sudah berjodoh. Oke. Nah yang ini adalah betina 2 ekor, ini adalah saudara ya. Jadi ini historikalnya itu dari katanya ini ya, katanya ini adalah anakan dari Rahwana yang pernah juara Piala Presiden, juara 3 waktu itu ya. Tahunnya kapan saya nggak jelas ya. Yang penting ini adalah keturunannya Rahwana, katanya nama murainya. Tapi ngomong-ngomong, nama murai Rahwana itu tidak hanya 1 ekor ya, mungkin ada beberapa ekor. Dan di sini saya nggak ngerti ini Rahwana yang mana. Tapi yang pasti menurut keterangannya ya dari teman saya, ini adalah Rahwana, bapaknya ini adalah Rahwana yang pernah menjuarai Piala Presiden. Oke, juara 3 waktu itu. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah jantan yang ketiga. Ini burung ini istimewanya adalah sudah berpengalaman poligami ya, dan istilahnya itu sudah pernah menghasilkan anak, dan ini juga ada prestasinya. Jadi burung cowok ini semua ada prestasinya ya, walaupun hanya sekelas latber ya, tapi setidaknya perform di lapangan kita paham. Makanya kita pilih untuk kita ambil keturunannya, semoga dari keturunannya itu akan menghasilkan bibit anak-anak yang berkualitas tentunya ya. Dan ini adalah betina, ini saya kurang jelas keturunannya itu, yang pasti saya belum nanya pasti, tapi kalau lihat tongkrongannya ini sepertinya betina tapi kayak cowok ya, kayak cowok ya. Jadi ini adalah betina yang terbaik yang kami punya ya di farm ini ya. Jadi mencoba langsung kita jodohkan dengan yang ini karena ini sudah berpengalaman kawin dan poligami ya. Oke, berbicara mengenai kandang ya,
Ini kita lihat di sini, karena saya tidak punya pengalaman pertukangan ya, jadi saya memilih yang simpel-simpel saja. Simpel-simpel dalam arti saya membangun dari baja ringan, kawat, dan GRC ya. Jadi detailnya adalah seperti ini ya. Jenis angkringannya saya menggunakan baja ringan, saya bor aja di sini ya. Untuk angkringannya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini kandangnya. Di sini ada glodoknya di atas ya. Awalnya diletakkan di sini tapi diminta dipindah di sini di atas ya. Lalu ada lagi glodok kedua ya. Ini nanti rencananya akan dikasih pasir ya. Jadi tidak polosan begini aja, nanti rencananya akan ada pasir ya. Ukuran kandangnya sendiri di sini ya. Ini adalah 80 cm ya. Panjangnya 180, tingginya 180 ya. Jadi yang depan 180, yang belakang ini 2 meter ya, yang atas ini. Oke. Simple aja kandangnya ya. Oke, dalam penjodohan kali ini ya, kita udah siapkan beberapa tempat ya. Itu ada tempat mandi ya, itu ada tempat jangkrik, ada ulat. Ini sementara kita taruh di bawah karena kita belum bikin yang untuk digantung ya. Jadi sementara kita taruh di bawah dan kita langsung kasih apa itu namanya, sarang ya, untuk buat sarang itu ya. Jadi nanti kita lihat apakah betinanya ini nanti akan membuat sarang di glodok sini apa glodok yang atas ya. Sambil kita lihat ketika dia siap, pastinya akan nanti katanya ini ya, karena saya belum berpengalaman, ini kita pemula. Katanya kalau sudah jodoh, betinanya sudah mulai mendekat. Lah ini sudah mulai mendekat katanya. Cuman lebih jodoh lagi kalau mungkin dia akan nangkring di kurungan si jantan ya. Jadi ini si jantannya yang kita kurung, betinanya yang kita lepaskan di kandang yang besar. Fungsinya katanya, ini sekali lagi katanya, karena saya belum pernah mengalami beternak sendiri dan ini masih awal saya beternak. Katanya supaya betinanya memahami, beradaptasi dengan seluk-beluk kandang ya, menghafal teritori, pangkringannya di mana, lokasinya seperti apa ya. Kurang lebih harapannya mungkin kita lihat seminggu depan apakah dia akan berjodoh apa enggak. Katanya juga ya, ini masih kan saya bilang katanya karena saya tidak punya pengalaman, jadi saya bilang katanya. Kenapa betinanya harus masuk dulu? Yaitu untuk supaya dia hafal posisi pangkringan dan menghafal semua teritori di arah di lingkungan barunya ini. Jadi ketika nanti walaupun kelihatan berjodoh, itu belum tentu juga berjodoh, biasanya masih dikejar-kejar oleh si jantan ya. Jadi ketika dia sudah beradaptasi dan dia sudah tahu, jadi kalau dikejar itu tidak nabrak-nabrak, sehingga resiko kematian bisa diminimumkan. Oke, jadi itulah konten pertama kami tentang murai batu ya. Nanti akan kita lihat 1 minggu ke depan. Oke. Baiklah, itulah gambaran sekilas ya mengenai awal kami mencoba peternak murai batu ya. Jadi ini konten pertama kali dan akan bersambung di part-part berikutnya, mungkin 2-3 sampai menghasilkan anakan. Jadi tetap stay tune di channel kami Panci mengenai kicau, Panci Kicau Channel ya. Jadi silahkan rekan-rekan mengikuti perjalanan kami dari nol, dari zero, dari saya yang nggak tahu apa-apa, belajar bagaimana menernakkan burung murai batu. Dan nanti saya juga akan belajar bagaimana ketika memang anakan bagus, bagaimana mentreatment anakan tersebut supaya atau memprospek anakan tersebut menjadi burung yang mungkin cukup disegani di gantangan ya. Karena saya punya kenalan atau teman yang ekspertis di murai batu, makanya jangan sampai ketinggalan channel kami berikutnya tentang murai batu. Oke.
Sampai jumpa, semoga konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua pemula yang ingin beternak merpati dan tidak tahu sama sekali bagaimana cara menternaknya. Seperti saya, mari kita belajar bareng. Oke, jos.